pengajuannya itu tanggal 5 Maret 2025. 5 Maret pengajuan Ya. amnesti. Ya. Ke Setnek atau ke siapa? Kalau tim kemarin sih informasi dari Pak Jutek, meja itu sampai di Seknek. Surat itu sudah ada di meja Seknek. Kalau itu pidana, penyidikan berarti sudah menemukan pidana. Pertanyaan yang logis adalah, lantas siapa tersangka pelaku pidana tersebut? Jawab Bu, di nomor 2 Bu. Ya. Poin terakhir. Yang dilaporkan. Yang terjadi di Cirebon sekitar tanggal 31 Agustus 2016 yang diduga dilakukan oleh terlapor atas nama Rudiana. Kondisi Eka Sandi hari ini setelah pengumuman PK sama atau lebih buruk atau lebih baik ketimbang sebelum pengumuman PK? Lebih buruk. Kenapa Ibu marah ke para hakim? Ya dikira itu udah mau bebas ya Pak ya, udah sidang udah selesai. Kalau misalnya Eka Sandi dikasih amnesti, itu artinya Eka Sandi Pulang. Halo Sobat TN, ketemu lagi kita di Bang X Napi Diskursus Net. Kasus kematian sejoli remaja dari Cirebon, Jawa Barat 9 tahun lalu, Vina dan Eki sejatinya sudah inkrah di tingkat kasasi Mahkamah Agung. Pun permohonan PK ditolak oleh Mahkamah Agung. Namun, masih ada kasus-kasus lain yang menyertai yang belum selesai dan masih berlanjut prosesnya. Pula ada perkembangan termutakhir di negeri ini ketika Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi kepada ex-Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dan juga amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Itu rasanya juga memberikan harapan kepada para lawyer, para penasihat hukum dari terpidana untuk arahnya mungkin bisa ke sana. Mas Reza Indragiri, ada tambahan? Mas Insan sadar tidak bahwa opening itu kalimatnya sangat mirip dengan pertama kali kita berbincang tentang kasus kematian Vina dan Eki. Itu menunjukkan betapa perjalanan hukum ini seolah memang jalan di tempat. Nasib para terpidana itu seolah terkunci selama-lamanya, mereka harus berada di dalam penjara. Saya yang buat tafsiran aneh aja sih dari opening Mas Insan. Tapi saya pikir representatif. Sobat TN, itu kira-kira yang akan kita bincangkan di siniar kali ini. Tapi, seperti biasa, sebelum kita berangkat, sila Sobat TN untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Juga jangan lupa untuk ikuti akun-akun medsos kami di @diskursusnetwork. Sobat TN, sudah ada 2 narasumber yang membersamai saya dan Mas Reza di sini. Saya perkenalkan. Di depan saya ada Ibu Yunani, adalah ibunda dari salah seorang terpidana kasus Vina, Eka Sandi. Berarti kalau ibunda Eka Sandi kepada Saka Tatal bisa dibilang itu ponakannya. Lalu di sebelah Bu Yunani ada penasihat hukum yang sudah berkali-kali mampir di redaksi DN. Dalam konteks kasus ini ada Bu Titin Prialianti. Bu Titin, sekarang dari 7 terpidana, Ibu pegang kuasanya di Saka Tatal dan Sudirman, sama seperti di 2016. Ibu pegang Saka Tatal berarti masih bareng dengan Farad Abbas ya? Iya. Sampai sekarang masih join? Masih ada komunikasi. Masih ada komunikasi. Cuman lepas perkaranya kan udah selesai. Saka juga kan ketika PK-nya ditolak juga mencabut kuasa dari saya, kemudian juga dari Pak Farhad. Jadi tim PH-nya sudah bubar? Sudah bubar, Okay. iya. Karena dianya juga pengen nyaman sendiri dulu katanya. Saka juga udah bebas murni kan? Iya, bebas Saat murni. bareng PK dilangsung Ya. kalau nggak salah ya. Iya, gitu ya. karena kan hanya dihukum 3 tahun 8 bulan dari 8 tahun. Hanya di dalam 3 tahun 8 bulan. Bu, saya juga baru-baru tahu, dengar-dengar ternyata kasus ini, kasus-kasus yang terkait dengan kasus kematian sejoli Vina Eki, masih berlanjut prosesnya ya. Kalau kita ingat di Barreskrim kan pernah ada laporan gitu kan, terhadap salah satunya Ibtu Rudiana kan. Iya. Nah itu bisa kami dikasih update tentang kasus itunya? Kalau pelaporannya sendiri sebenarnya sudah lama, sejak 17 Juli 2024. Itu ketua tim sudah melaporkan atas dugaan tindakan yang dilakukan oleh Pak Rudiana pada 2016. Tepatnya pada tanggal 31 Agustus, di mana di situ anak-anak dianiaya, 8 orang itu, kemudian dipaksa memberikan keterangan, kemudian juga dirampas kebebasannya. Dan saya juga salah satu saksi yang pernah dihadirkan ketika laporan ini disampaikan. Tetapi belakangan tidak lagi ada informasi apapun
Saya juga dengan tim yang lain ke Pak Jutek juga, Pak ini ya nggak jalan sepertinya. Nah, bulan-bulan kemarin Pak Jutek mendorong kembali dengan bersurat ke Kompolnas mengenai tindak lanjut dari pelaporan yang dilaporkan tanggal 17 Juli. Akhirnya pada tanggal 24 itu Bareskrim berkirim surat lagi. 24 apa, Bu? 24 Juli, Juli. 2025. Oh, Jadi setelah setahun. 1 tahun bersurat lagi memanggil 3 orang. Tetapi itu pun surat itu tanggal 24 untuk Saifuddin, untuk Bu Yunani, kemudian juga Teguh. Sayangnya yang Saifuddin itu terlewat. Siapa itu Saifuddin? Saifuddin juga saksi, diminta keterangannya sebagai saksi yang berada di lokasi di 2016 pada saat tanggal 27, sebetulnya posisi mereka ada di mana. Gitu. Saifuddin kan tahu sebetulnya tanggal 27 itu mereka ada di mana. Kan kaitannya tanggal 27 Agustus itu Vina dan Eki ditemukan meninggal. Nah, mereka Di Jembatan Talun itu ya? Di Jembatan Talun. Sementara Saifuddin dan Teguh itu orang-orang yang berada bersama anak-anak ini di warungnya Bu Nining, kemudian ke rumah Papa Sren. Gitu. Karena kan ada perampasan kemerdekaan itu, perampasan kebebasan yang dilaporkan. Sementara tanggal 31 Agustus mereka ditangkap. Satu lagi selain Saifuddin? Saifuddin, kemudian Teguh dengan Bu Yunani. Teguh itu saksi juga? Ya. Gimana? Saifuddin dan Teguh kan sama bareng mereka saat itu. Di tanggal Belum pernah 30. muncul di kesaksian sebelum-sebelumnya 2 orang ini? Saifuddin dan Teguh? Sudah. Ya. Kalau di 2016 kan mereka, kalau dari ini, mereka menolak berada di situ karena keluar. Gitu. Padahal mereka mengetahui ada di situ. Nah itu juga kan di PK sudah disampaikan kalau sebetulnya memang keterangan di 2016 itu tidak sesuai dengan peristiwa sebenarnya. Gitu, sudah bahkan memang di akta notariskan keterangan terbaru di 2024. Saifuddin dan Teguh juga bersaksi di pengadilan 2016, Bu? Di 2016 bersaksi, cuman keterangannya seperti yang diinginkan sesuai. Anak-anak itu dianggap melakukan pemerkosaan dan pembunuhan. Jadi waktu di 2016 sebenarnya kita juga susah sekali nyari saksi. Di 2016 itu showroom itu nggak kosong. Di situ ada orang yang nginep di situ. Showroom yang dianggap terjadinya peristiwa pemerkosaan dan pembunuhan itu ada di situ, ada orang yang nginep dan tidak mendengar apapun karena peristiwanya memang tidak ada. Tapi kan kita susah menghadirkan saksi. Saksi yang ada yang bersama mereka aja pada akhirnya harus berbelok karena tekanan. Teguh dan Saifuddin secara formal sudah mencabut keterangannya, formal. Seperti siapa? Gaga Akbar segala macam itu ya? Gaga Akbar sama Dede. Terus terkait dengan laporan ke Bareskrim itu, Ibu sudah memberikan keterangan atau dipanggil? Sudah. Saya udah agak lama setelah kayaknya terakhir saya gitu, kemudian kesininya nggak ada panggilan lagi, terus baru di tanggal 24 setelah ketua tim Pak Jutek Bongso bersurat. Oh, bukan belakangan hari ini ya? Ibu dipanggil udah lama? Udah lama. Setelah itu terhenti, tidak pernah ada pemanggilan lagi. Nah itu pun punya Saifuddin itu terlewat. Surat baru tanggal 4 datang, sementara panggil tanggal 29 gitu karena informasi dari Bareskrim itu suratnya dititipkan ke Polsek. Kalau terlewat begitu bisa diulang pemanggilannya atau bagaimana? Ya kita mintakan lagi karena saya yakin surat itu terlambat karena datangnya terlambat kan, misalnya tanggal 29 panggilan, sebelumnya ini pasti saya antar juga gitu. Saya kan mendampingi mereka. Gitu. Kalau Bu Yunani sudah dipanggil di Bareskrim? Udah balik lagi ya, Bu? Ya. Ini kemarin datang semua. Semua, terus balik lagi. Karena jadwalnya. Kemarin itu kapan maksudnya? Minggu kemarin. Jadi Minggu kan kemarin. surat ini untuk 3 orang. Bu Yunani untuk Saifuddin tanggal 29, Teguh tanggal 6, Bu Yunani tanggal 13. Nah, saya bawa semua dari Cirebon dengan harapan bisa diterima ketiga-tiganya karena kan jaraknya jauh. Tapi yang Udin kan terlewat, tidak mau, tidak bisa katanya karena jadwalnya memang nggak ada penyidik yang memeriksa. Nah, cuma Teguh, Bu Yunani ini kita harapkan
bersama juga nggak bisa karena jadwalnya memang penyidik tidak ada. Akhirnya saya balik lagi ke sini. Jadi sebetulnya sih ya Cirebon Jakarta kan jarak tempuhnya ini, tapi apapun ya harus kita lakukan itu karena supaya terungkap semuanya. Jadi tegasnya saya kurang lengkap tadi. Ada sudah dipanggil atau baru akan dijadwalkan jadwal ulang si Bu Yunani? Enggak, baru memenuhi panggilan karena kita sudah datang di tanggal 6 itu ditolak karena panggilannya tanggal 13. 13. Ya, hari ini. Hari ini. Ya. Hari ini. Ya. Jadi saya nggak bisa nanya apa yang ditanya dari. Ya, baru kita Ya, tadi karena minta baru jadwal hari. jam 12 siang. Karena kemarin juga kita datang jam 10, tetap habis duhur baru dimulai. Polisi dari Barreskrim atau siapapun itu ya otoritasnya tidak memberikan info kenapa sekitar setahun baru ada perkembangan kasus ini, Bu? Enggak, kemarin kita informasikan, kita tanya juga termasuk yang terlambat itu kita udah kirim kok katanya. Tapi tidak memberikan penjelasan kenapa setelah 1 tahun ini baru dipanggil kembali. Nah, itu pun setelah ketua tim bersurat ke Kompolnas untuk kembali membuka yang sudah dilaporkan dan tidak pernah ada tindak lanjut. Kalau dari pihak keluarga para terpidana, apa cuma Bu Yunani yang dipanggil? Kayaknya kemungkinan sih di ini lagi karena kan kita hanya menunggu panggilan gitu. Cuman kan ketua tim juga sudah memberikan daftar-daftar siapa saja yang bisa memberikan keterangan sebagai saksi. Bu Yunani, kira-kira apa yang akan Ibu sampaikan kepada polisi? Saya pengen anak cepat bebas. Ya karena apa? Ya karena kan udah lama, Pak. Kalau bisa ya dapat amnesti juga alhamdulillah. Ibu masih rutin mengunjungi Eka Sandi putra Ibu Masih. ya? Seminggu sekali. Sebenarnya seminggu berapa kali, Bu? Seminggu 1 kali. Memang dibolehkan nyaman seminggu satu Boleh. kali? Atau emang keinginan Ibu cuma 1 minggu 1 kali aja? Kalau hari Sabtu saya ke situ. Berapa menit, Bu? Sampai jam 12. Dari pagi sampai jam 12 bisa. Dari jam 9 sampai jam 12. Ketika berkunjung, Ibu juga menemui teman-teman Eka Sandi di dalam? Enggak. Kan saya mintanya sama Eka aja. Enggak sama teman-temannya. Kalau rombongan tuh baru semua kumpul. Bu, bayangkan ini tanggal pengumuman PK ya. Saya taruh di sini. Ini berarti sebelum pengumuman PK, ini sesudah pengumuman PK. Kondisi Eka Sandi hari ini setelah pengumuman PK sama atau lebih buruk atau lebih baik ketimbang sebelum pengumuman PK? Lebih buruk. Lebih buruk. Jadi pengumuman PK itu justru membuat kondisi psikologis Eka Sandi dan Drop. mungkin para terpidana lain justru jadi anjlok lebih dalam lagi. Iya. Apanya sih Bu yang paling membuat sedih, yang membuat paling kecewa, yang paling membuat Ya kan marah? sudah diharap-harap ya pengen pulang ke Lebaran. Ibu marah? Ibu marah pada siapa? Ya ngasih PK tuh Pak. Hakim? Itu. Sudah? Kenapa Ibu marah ke para hakim? Ya dikira itu udah mau bebas ya Pak ya. Udah sidang udah selesai. Ibu sama dengan saya, sama-sama bukan sarjana hukum, kita pakai bahasa awam saja. Apa yang bisa Ibu katakan tentang hakim-hakim PK yang ternyata tidak membebaskan Eka Sandi dan para terpidana lain? Ya nggak tahu ya Pak. Kenapa hakim kayak gitu banget Kira-kira ya, Pak? kalau menurut Ibu, dugaan-dugaan Ibu sebagai awam, apa yang Ibu bayangkan? Kenapa mereka justru menolak PK? Nggak ngerti Ibu Pak. tidak tahu? Iya nggak ngerti. Saya mau ke Bu Titin sebentar ya Mas Isa. Boleh, Mas.
Jadi Ibu setelah Bang Jutek Bongso, penasihat hukum, membuat laporan pada tanggal 17 Juli tahun 2024. Iya. Ibu diperiksa Diperiksa. pertama kali tanggal berapa? Lupa tanggal berapa ya? Kira-kira bulan apa? Kayaknya sekitar Februari ya. Masih di sudah tahun 2025 ya? 2025. Jadi butuh waktu lebih dari 6 bulan Iya. sampai kemudian ada pemanggilan pertama. Iya. Waktu itu hal ihwal apa saja Bu yang ditanyakan oleh para penyelidik atau penyidik waktu itu? Penyidik. Penyelidik, apa yang Penyidik. ditanyakan oleh para Yang penyidik? ditanyakan apa yang diketahui mengenai perkara itu. Atas laporan Pak Jutek, saya bilang, saya jelaskan. Pada saat anak-anak ditangkap itu saya sudah dapat kuasa, tetapi tidak bisa saya sebutkan surat kuasa itu diterima oleh siapa, karena saya masih ingat betul. Kemudian, tetapi saya tidak boleh melihat, tidak bisa melihat dengan alasan komandan belum mengizinkan. Tiba-tiba tanggal 2-nya sudah beredar foto-foto yang babak belur. Itu saya sampaikan semua, saya juga serahkan buktinya. Kemudian saya lari ke Polda, di situ juga tidak. Jadi rangkaian apa yang saya lakukan di 2016 saya sampaikan dengan bukti-bukti yang saya miliki, termasuk pelaporan-pelaporan ke Propam Polda karena dugaan penganiayaan, laporan ke Komnasan karena dugaan bulan apa itu? Sekali lagi, Ibu datang ke Mabes Polri? Bulan apa? Januari kalau nggak salah. Januari ya? Serius Januari? Saya lupa Januari kalau nggak salah. Setelah itu tidak ada pemanggilan Nggak lagi? ada pemanggilan lagi, stop sampai baru sekarang. Dan semua pihak yang dipanggil juga hanya sekali? Ya. Saya ingin berasumsi bahwa tidak ada salah ketik dalam surat ini. Aneh kan kalau misalnya Polri salah ketik gitu kan. Kenapa saya bikin asumsi begitu, Mas Insan? Karena kalau kita cermati pilihan kata dalam surat ini, ada indikasi positif nih Mas. Insya Allah tanda positif. Kenapa? Mabes Polri itu mengeluarkan surat perintah penyelidikan itu pada tanggal 11 Februari 2025. Jadi, pada 11 Februari 2025, sampai bulan itu, dari pihak Bareskrim Polri belum menemukan ada indikasi pidana. Masih mencari. Ya, karena digunakan katanya adalah penyelidikan. Tapi dalam surat panggilan kepada Ibu Nani dan juga mungkin kepada yang lain-lain pertanggal 24 Juli 2025 di poin nomor 3 Mabes Polri sudah menggunakan kata penyidik. Udah naik ya? Naik nih. Apakah ini salah ketik? Mari kita cek di halaman berikutnya. Di halaman berikutnya pada poin nomor 4 berulang kali surat ini juga mencantumkan kata penyidik. 1, 2, 3, 4. Ada 4 orang penyidik, bukan penyelidik. Artinya, ini insya Allah nih kabar baik, bahwa ada kemajuan dalam kerja teman-teman di kepolisian, bahwa per surat ini dibikin, Mabes Polri sudah mengatakan ini pidana. Tapi belum disebut Siapa tersangkanya? tersangkanya. Belum, tapi paling tidak peristiwa pidananya mereka sudah kunci. Ini ada peristiwa pidana. Peristiwa pidana terkait apa? Ya ini nih, nomor 2. Coba deh Ibu baca, Bu. Nomor 2, Bu. Peristiwa pidananya itu tuh. Ya. Jadi sehubungan rujukan ya saya baca ini aja. Ya. Perkara pidana mempergunakan paksaan baik untuk memaksa orang lain supaya mengaku maupun untuk memancing orang lain supaya memberi keterangan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka, merampas kemerdekaan orang, memaksa orang lain dengan ancaman penistaan lisan maupun tulisan, memberikan keterangan palsu yang ditanggung dengan sumpah sebagaimana di dalam pasal-pasalnya banyak sekali terhadap. Stop. Itu tuh pidananya. Pertanyaan Mas Insan atau pertanyaan kita semua, kalau itu pidana, penyidikan berarti sudah menemukan pidana. Pertanyaan yang logis adalah, lantas siapa tersangka pelaku pidana tersebut? Jawab, Bu, di nomor 2, Bu. Ya. Poin terakhir. yang dilaporkan. Yang terjadi di Cirebon sekitar tanggal 31 Agustus 2016 yang diduga dilakukan oleh terlapor atas nama Rudiana. Nah, itu dia. Langkah maju kan? Ya, betapapun lambat akhirnya dalam situasi, saya nggak tahu ini ada hubungannya dengan efisiensi anggaran atau tidak, yang jelas kita harus punya efisiensi kesabaran gitu.
Tapi paling tidak surat ini menunjukkan kepada kita ada langkah maju yang terwakili oleh kata penyidik. Ini bukan lagi penyelidikan, ini sudah masuk ke penyidikan, berarti positif Mabes Polri menyimpulkan ada pidana. Dan masuk akal kalau kemudian kita secara spekulatif meramal terlapor atas nama Rudiana tidak tertutup kemungkinan akan berubah statusnya, naik statusnya menjadi Tersangka. nah itu. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Laporan ini terpisah dari laporan ke RT Pasren segala ya? Laporan yang berbeda. Ini khusus untuk Bapak Rudiana. Terlapornya Bapak Rudiana. Memang waktu itu dilaporkan hanya satu orang, Bu. Ibtu Rudiana, Ya, hanya satu hanya nama satu itu. orang. Ya, Anak buahnya enggak? Yang pada ya kan kalau Iya, kita satu. harapkan, orang awam harapkan, Ya. ketika satu orang menjadi tersangka, dia akan berjanji kepada siapa saja sih yang turut serta. Kan kita harapannya begitu sebagai orang awam ketika misalnya kita. Kalau kita kenang kembali foto-foto suram, waktu itu statusnya terduga atau tersangka? Yang Babak belur. itu baru 2 hari. Itu baru 2 hari. Jadi Iya. saya banget masih terduga kali Ya, ya. terduga masih terduga. Kondisi babak belur itu dibikin satu orang atau lebih dari satu orang? Kalau pengakuan anak-anak kan hampir semua polisi yang masuk itu menggulung mereka bahasanya. Di mana? Di Polres Cirebon Kota. Karena Ibtu Rudiana adanya di mana? di Polres Cirebon Kota. Dia juga di Polres Cirebon Iya. Kota. Ibu Nani bisa menangkap obrolan kita, Bu? Ibu bisa menangkap, bisa paham. Kalaupun tidak paham juga tidak apa-apa, nanti ada Bu Titin yang menjelaskan. Tapi ya ini merupakan bentuk penyemangat lah, Bu. Bahwa insya Allah ada langkah maju dari proses ini. Sebetulnya kalau bicara kesaksian masih Pak Deja di luar yang ada di dalam ketika di Polres. Saya waktu pegang ketika ramai tahun 2024 banyak kok saksi yang datang ke rumah yang menyatakan melihat anak-anak itu betul, Bu, dipukuli dengan cara luar biasa. Sayangnya ketika saya coba mau nggak bersaksi di sidang PK, persoalannya mereka menolak. Karena apa? Dulu saya perkaranya narkoba, Bu. Jadi saya khawatir kalau saya bersaksi. Iya. Sekarang saya sudah menikah anak. Iya. Tapi dia juga memperlihatkan luka di bagian tubuhnya yang dia dia mendapatkan perlakuan yang sama. Memang kalau siapapun yang jadi saksi, bahkan jadi ahli sekalipun, begitu hadir di ruang sidang, pasti akan ada pihak yang mencoba untuk mendelegitimasi orang ini. Wajar itu. Mas Reza kan sering jadi Ya makanya ditanya, ini ijazahnya asli atau palsu misalnya, angkatan tahun berapa. Itu hanya contoh cara bagaimana mendelegitimasi. Ya wajar di pertarungan pidana kan, adversarial kan, permusuhan. Ada dibawa-bawa ya, ijazahnya dibawa-bawa ya itu teman benar pertanyaannya, sidangnya. Mas. Nggak, saya pokoknya fotokopinya saya bisa bagikan. Itu benar pertanyaannya, bukan di konteks-kontekskan ke yang aktual kejadiannya. Emang ada kejadian apa? Wah, saya Oh iya, demikian pula saksi. Bisa aja tuh dibuka aibnya segala macam. Riwayat-riwayat pidana sebelumnya apa, dan seterusnya. Apakah itu menyakitkan hati? Jelas menyakitkan hati. Tapi itu resiko ketika kita berada di ruang hukum pidana, yang memang atmosfernya adalah atmosfer yang bermusuhan, adversarial. Ini mekanisme penegakan keadilan lewat atmosfer permusuhan. Agak paradoks ya, tapi itulah realitasnya. menarik nih. Infonya menarik. Lantas, Bu, anggaplah kita berandai-andai ini, anggaplah ini naik statusnya, ada terlapor yang berubah jadi tersangka, dibawa ke proses hukum. Pertanyaannya, karena terlapor ini anggota kepolisian, Ya. betul Bu ya, sampai sekarang masih polisi ya? Masih Atau aktif. sudah Masih pensiun? Kapolsek kan? Masih aktif. Kapolsek masih. Ya. Nah, Masih itu melakukan aktivitas. Pertanyaannya begini, Sebelum itu kan terdengarkan selentingan, udah dinonaktifkan dari posisi Kapolsek. Tapi kan kemudian itu diralat, infonya salah, tetap masih kuat di posisi itu gitu. pertanyaannya, karena terlapor ini adalah dari pihak kepolisian sendiri, pertanyaan saya, dulu waktu itu Ibu diperiksa pada bulan Januari atau Februari 2025 itu, ada tidak personil dari POM? Nggak ada. Saya di Bareskrim ininya. Bukan POM, apa namanya? Di kepolisian itu apa polisinya polisi? Propam. Propam. POM itu TNI, maaf. Propam ada tidak dari Propam? Nggak ada.
Tidak ada tuh Ibu tidak tahu? Nggak ada, karena kan yang ketika saya dipanggil, saya menghadap penyidik yang ada di situ, dia memperkenalkan nama yang sama aja yang tercantum di sini. Iya. Gitu. Kenapa saya tanya itu? Karena pertanyaan nomor 2 kurang lebih sama. Coba Ibu baca surat ini deh. Yang mana? Oh iya, Di sebagai tembusan, bawah. iya. Surat ini ditembuskan tidak ke Propam? Tembusannya di Tipidum Bareskrim Polri dengan keduanya Kasubag-Kops di Tipidum. Kenapa Propam tidak ditembuskan ya? Sehingga ada juga personil dari Propam Mabes Yang Polri mendengar ya. Yang mendengar. Yang Jadi nggak mendengar. usah 2 kali kerja gitu. Yang mendengar apa yang disampaikan saksi di 2016. Kalau terlapor ini orang biasa seperti kita, ya cukup memang Ditkrimum saja yang menangani. Tapi karena sekali lagi terlapor di sini adalah personil kepolisian dan Ibu menyebut beliau masih aktif juga di polisi hingga hari ini. Ini Ya, hanya sampai Kasubag-Ops aja. maka kan sungguh-sungguh relevan kalau Propam juga hadir ya. Nanti Ibu boleh tanya tuh Bu, Siap. titip. Ya Pak, ini di surat. Kenapa tidak menghadirkan Propam ya? Atau boleh tidak saya tahu ini dari di antara bapak-bapak dan ibu-ibu yang memeriksa saya hari ini, yang dari Propam yang mana ya? Ibu tidak didampingi oleh siapapun nanti diperiksa di Mabes? Waktu dulu, saya kan Yang nanti? Ini Pak, Ibu saya Nani? mendampingi yang saya. Ibu saya mendampingi. Berarti Ya. Ibu adalah penasihat hukum Bu Ya. Nani? Kalau karena dari semua pelaporan saya pasti mendampingi. Kalau yang walaupun di PK Eka Hadi tidak masuk kuasa ke saya gitu. Bu Nani, Bu Titin, dalam perjalanannya pernah tidak ada pihak entah dari manapun itu yang mencoba entah menekan atau memberikan iming-iming, sudahlah, tenanglah, diamlah, udahlah cukup selesai, nanti kami akan bantu begini, nggak ada Bu? Nggak ada. Nggak ada. Oke, Kita geser ke amnesti ya Mas. silakan. Boleh nggak sebelum diajukan ke Bu Titin? Betul. Karena tadi kata amnesti justru keluar sebelum kita mulai obrolan ini dari Bu Nani. Bu Nani pernah dengar kata amnesti, Bu? Pernah. Tadi Ibu kalau nggak salah berharap Eka Sandi akan dapat Amnesti. Alhamdulillah. apa yang Ibu pahami tentang amnesti? Ya ngerti Pak. Kalau misalnya Eka Sandi dikasih amnesti, itu artinya Eka Sandi Pulang. pulang. Jadi pemahamannya kalau dapat amnesti Iya. itu pulang anak-anak. Hari itu diumumkan, hari itu pulang. Pemahaman mereka begitu. Bu, ketika Eka Sandi pulang, itu artinya Eka Sandi dianggap bersalah atau tidak bersalah? Nggak ngerti masalah itu Pak. Oke, baik. Pokoknya pulang. Iya, kalau Amnesti itu orang berarti paham pulang. rumah ngertinya pulang. Lanjut Mas Indra. Gimana tadi Bu? tentang harapan Ibu dengan adanya amnesti dari presiden ke presiden, tapi dengan catatan sebelum presiden selain Presiden Jokowi semuanya nuansanya sangat politis. Cuman Jokowi aja di masa kepresidenannya yang kasusnya kasus ITE, undang-undang ITE. Ini sekarang kan pidananya kriminal banget. Ya. Saya mungkin hanya bicara soal kemanusiaan, Mas. Karena dari 2016 kan saya paham betul anak-anak ini nggak salah. Saya ngelihat banget bagaimana ketidakpahaman mereka ketika rekonstruksi yang ditolak itu, kemudian pada saat persidang saya kerekam banget. Jadi ketika PK ditolak, tentu saja harapannya ketika menjelang Agustus hanya amnesti. Apapun alasan yang mendasari dari amnesti itu. Tapi saya berpikir ini ada anak, kalau misalnya termasuk Sakatatan, 8 anak yang pernah status terpidana Sakatatan dan yang 7 itu terpidana seumur hidup. Yang saya yakini mereka tidak pernah melakukan perbuatan itu karena kecelakaan lalu lintas, tiba-tiba konstruksinya diubah seolah-olah ada pembunuhan yang sangat kejam. Jadi apapun alasan presiden terdahulu atau saat ini yang nilainya, tapi ada anak manusia yang tidak pernah berdosa, tidak melakukan perbuatan, tetapi harus menanggung hidup dalam penjara seumur hidup. Itu yang saya nggak berpikir bagaimanapun caranya Pak Presiden seharusnya mendengar ini lewat siapapun. Bukan cuma bicara soal politis, tapi ini soal kemanusiaan. Saya kalau sampai hari ini saya berharap, Mas, ini harapan omong kosong, sampai kenapa sih anak-anak
ketika saya mendengar cuma 5 yang diumumkan di lapas, sampai saya ngehayal, jangan-jangan yang 7 akan diumumkan pas 17 Agustus oleh Presiden langsung. Demi Allah, hayalan saya sampai begitu. Karena saya kan tahu penderitaan mereka seperti apa. Sampai hayalan saya seperti itu, apa mungkin Pak Presiden akan mengumumkan di tanggal 17 Agustus. Sampai saya begitu, hayalan yang mungkin bukan hayalan seorang pengacara, Mas. Saya tahu banget lah apa sih yang saya rasakan di 2016, bagaimana kami dicaci maki. Mobil saya juga mau dibakar saat itu. Kemudian kita di PK tahun 2024, antusias masyarakat, antusias netizen mempercayai kita. Yang tadinya ketika anak-anak digiring ke ruang sidang, semua kebun binatang keluar di 2016, tetapi di 2024 ada semangat yang luar biasa. Jangankan anak-anak, Mas, saya aja tersanjung. Pada sidang PK 22, saya aja tersanjung luar biasa. Saya selalu berharap itu, mudah-mudahan ada keajaiban luar biasa. Kenapa ajaib? Karena dulu juga dari hasil visum seperti yang Pak Reza baca, nggak nyambung dengan dakwaan. Bicara firasat deh. Firasat Ibu, amnestinya turun tidak? Akan dapat amnesti atau tidak nih? Firasat. Saya firasatnya, karena firasat saya harapannya terlalu tinggi, saya sih turun. Harapan saya amnesti. turun. Bu, amnesti yang diberikan kepada seorang Hasto Kristianto, Sekjen PDIP itu kan dalam paket besar. Ada 1.000 sekian, 1.161 berapa, lebih dari 1.000 yang mendapatkan amnesti juga. Salah satunya Hasto. Kan? Nah, itu paket besar itu yang sempat diwartakan di media, bagian dari 44.000 napi yang akan dapat amnesti. Tapi ternyata ya, setelah diverifikasi oleh Kementerian Hukum, baru 1.000 sekian ratus tadi itu. Gitu. Jadi masih ada sisa banyak tuh, 43 ribuan, 42 ribuan gitu ya. Yang gitu kan. Tapi adakah mungkin dalam jarak waktu yang sedekat ini, setelah pengumuman amnesti yang baru beberapa hari lalu, akan Ibu yakini atau harapkan ada pengumuman amnesti baru? Katakan di bulan Agustus. Saya sih kan melihat itu hak prerogatif Presiden. Apapun ketika Presiden misalnya mendengar dari orang terdekatnya, apalagi saya dapat informasi dari ketua tim bahwa itu juga sudah sampai ke adiknya, ada perintah kemarin Pak Oto Hasibuan menengok, itu juga kan atas perintah Pak, seperti yang disampaikan Pak Jutek. Ya mudah-mudahan kalau bicara kemanusiaan, keluarga orang nomor 1 ini juga bisa bicara secara hati dari ke hati antara adik dan kakak yang menceritakan ada 7 orang yang divonis seumur hidup. Tetapi saya juga yakin banget mereka tidak pernah melakukan perbuatan. Karena saya yakin banget itu kecelakaan, Mas. Mau diapain juga saya punya keyakinan itu kecelakaan. Apalagi dengan tim sus bentukan Kapolri yang mengurai banyak kecaya apa sih yang temuan mereka. Sayangnya saya juga nggak pernah mendapatkan informasi pengumuman itu diumumkan oleh tim sus bentukan Kapolri. Saya jadi ingat, Januari atau Februari itu yang memeriksa Ibu itu dari tim sus atau dari Bareskrim? Dari Bareskrim. Bukan tim sus? Bukan. Kalau Bareskrim kan yang kaitan sama ini. Surat laporan. Ya. Kalau tim sus mengenai waktu itu permintaannya saya bisa membuka apa yang terjadi di 2016. Dan saya ceritakan semua, tapi jauh sebelum itu saya kenapa mau bicara banyak karena tim sus awalnya juga kami sudah ada di lapangan, Bu, dari jam 7 sampai jam 4 pagi. Tidak mungkin di situ ada pengeroyokan karena jalannya ramai. Mereka sudah sampai ke titik itu sebetulnya. Kemudian mereka juga menyampaikan kami sudah melakukan simulasi dengan motor yang sama, kemudian cara jatuhnya seperti apa. Kalau misalnya saya tidak diberikan informasi oleh tim sus seperti itu, kayaknya saya juga nggak terlalu percaya kalau misalnya dari institusi resmi juga sudah mempercayai ini kecelakaan.
Tapi kan itu disampaikan ke saya gitu. Mereka sudah melakukan simulasi dengan jenis motor yang sama. Kemudian mereka juga yang bertanya, Ibu tahun 2016 kenal pernah dengar nama Widi dan Mega? Enggak, saya bilang. Kami sudah membuka ekstraksi dari handphone Widi. Jauh sebelum tim PK menghadirkan Pak Rismon, sebetulnya saya udah dapat informasi itu. Tapi dari handphonenya Vina. Tapi kan saya waktu itu di 2016 nggak ada nama Widi dan itulah kenapa keyakinan saya PK juga akan diterima, amnesti juga akan diberikan karena ada proses yang saya mendengar langsung, saya diceritakan langsung bahwa mereka sudah ada kesimpulan itu. Bu, tentang amnesti, kalau saya baca secara umum memang tidak diperlukan adanya pengajuan permohonan. Iya. Tapi biasanya itu ada proses lewat Satpek, Sekretariat Negara, terus kemudian ketika sampai di Presiden akan menerbitkan surat Presiden ke DPR. Untuk DPR diminta menimbang-nimbang, memberi masukan. Kalau di amnestinya Hasto Kristianto kemarin, surat Presidennya itu tanggal 30 Juli. Yeah. Dan DPR menyetujui tanggal 31 Juli, 1 hari aja. Kalau di Ibu, yang udah Ibu lewati prosedurnya seperti apa? Ada pengajuan surat ke Setnek kah? Ke Presiden lewat Setnek atau gimana? Pengajuannya itu tanggal 5 Maret 2025. 5 Maret pengajuan amnesti ke Setnek atau ke siapa? Kalau tim kemarin sih informasi dari Pak Jutek, meja itu sampai di Seknek. Surat itu sudah ada di meja Seknek. Betul atau tidaknya kan memang ketua tim yang paham. Karena memang kami hanya diinformasikan ini surat amnesti sudah kita kirim per 5 Maret 2025. Nah, perjalanannya memang ketua tim yang memantau. Cuman informasinya sudah sampai ke meja Seknek. Kalaupun memang ada persetujuan, saya tetap berharap Bapak Presiden interest terhadap masalah ini. Jadi waktu surat dikirimkan via Setnek itu, Ibu belum tahu kan, tim belum tahu bahwa ada amnesti yang akan datang buat Pak Hasto ini ya? Belum tahu, karena kan kita dari tanggal 5 Maret sudah bersuratnya. Sudah bersurat ya tinggal 5 Maret, sedangkan pengumuman Pak Hasto kan baru minggu-minggu kemarin itu. Jadi nambah semangat dong Bu, dengan tahu-tahu tanpa Ibu duga Hasto Kristianto dapat amnesti dari Presiden Prabowo. Dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, apalagi kita yang dari tanggal 5 Maret. Gitu. Walaupun ya itu ada status-status kenapa ini diberikan amnesti, kenapa yang tindak pidana seperti ini. Bu, kenapa tim mendahulukan pengajuan amnesti, bukan mengusahakan PK kedua dulu? Harapan kami, harapan tim, dengan proses ini ada pertentangan. Karena kalau PK kedua, seperti yang disampaikan ketua tim juga, kalau PK pertama ditolak, berarti ada pertentangan keputusan. Itu PK kedua dasarnya kan itu, ada pertentangan keputusan. Dengan mudah-mudahan seperti yang disampaikan Pak Reja itu betul, ini naik statusnya menjadi tersangka, berarti kan pertentangan keputusannya di sini. Enggak dong. Bukan. Di mana pertentangan putusannya? Artinya ini harus bukan putusan pengadilan. Ini keputusan pengadilannya. Setelah diadili kan ada pertentangan keputusan. Tidak ada. Ini bukan tentang 7 terpidana. Ini tentang Ibtu Rudiana. Ya. Jadi kalaupun misalnya Ibtu Rudiana suatu saat andai jadi tersangka, kemudian lanjut lagi proses hukumnya jadi terdakwa dan divonis bersalah, yaitu vonis bagi Ibtu Rudiana. Tapi ada kasus kematian yang adakah bukan tentang 7 terpidana lintas atau dibunuh itu ya? Bukan tentang 7 terpidana. Jadi di mana pertentangan putusannya di mana? Jadi ketika Ibtu Rudiana dari 2016 Mas, waktu sidang, mereka sudah mengakui mereka dianiaya. Di muka sidang sudah saya dianiaya, minum air kencing. Nah, tetapi kan pengakuan itu diabaikan. Iya. Nah, ketika ini terbukti apa? Terbukti kalau ternyata memang ada di sini kan penganiayaan, kekerasan gitu. Sehingga anak yang tadinya tidak bersalah dianggap bersalah karena kekerasan yang dilakukan oleh Pak Rudiana. Kita harapkan, tim harapan ini di sidang. Nah, sidang putusannya seperti apa, itulah yang menjadikan pertentangan dengan keputusan yang
cerita di masa 2016. Mungkin kita beda tafsir ya. Ya, Kalau tafsiran saya, ini ya terkait nasibnya Ibu Rudiana. Iya. Anggaplah, sekali lagi kita berandai-andai. mhm, Ketika misalnya Rudiana divonis bersalah, berarti hukum mengatakan ini orang sudah melakukan serangkaian kekerasan itu kan? yang mengakibatkan 8 orang. Oh tidak. 7 terpidana itu dihukum tidak semata-mata karena perlakuan ini. Ya. Tapi udah ada sekian banyak saksi. Sekian banyak, Sudah ada sekian banyak bukti, alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Jadi tidak bertentangan menurut saya. Untuk memperjuangkan nasib para terpidana itu lain lagi itu agendanya. Mhm. Bukan ini. Ini anggaplah merupakan satu agenda yang penting. Ya. Untuk memutar sejarah penegakan hukum atas kasus Cirebon. Tetapi kalau memposisikan laporan ini nantinya akan menghasilkan putusan yang bertentangan dengan putusan terkait terpidana, menurut saya bukan ke situ logiknya. Menurut saya bukan ke situ. Iya, ini kan Mungkin ya maksimal bukti baru kalau ya sudah ada kekerasan. sudah ada kekerasan yang mengakibatkan mereka Bukan bukti baru yang mengoreksi sudah Seluruh terjadinya keputusan, pembunuhan iya. itu. Bukan bukti bukan baru mereka akibat kekerasan itu, akibat pasal-pasal yang dicantumkan di sini, anak-anak tidak berdaya. Bahasa sederhananya gitu. Pada akhirnya mereka dihukum seumur hidup 7 orang itu. Jadi yang dipertentangkan sebetulnya putusan hakim ya? Ya, menurut saya kalau dari tingkat ke tingkat gitu betul. ya. Putusan hakim terkait 7 terpidana, ini ada putusan. Ini putusan hakim yang lainnya terkait 7 terpidana, bang, baru berbenturan. Nah, bertentangan gitu. Pokoknya kan tentang yang lain nih, orang yang lain nih, bukan tentang 7 terpidana, tapi tentang Ibtu Karena Rudiana. mungkin harapan tim juga ini prosesnya naik, kemudian disidangkan, kemudian terbuktilah semua apa yang dilakukan yang menyebabkan anak-anak yang tidak bersalah mendapat hukuman seumur hidup. Gitu. Kalau saya membayangkan andaikan ini berlanjut, implikasinya adalah terkait dengan etik. Kode etik profesi Ya, Polri. khawatirnya cuma itu. Ya, karena Khawatirnya di situ cuma ada pasal khusus Mas Insan, bahwa kurang lebih ya, selama pemeriksaan, penggalian keterangan dan seterusnya, tidak boleh melakukan kekerasan. Iya. Ada itu dalam kode etik itu. Berarti kan ada kemungkinan itu terlanggar itu pasal itu ketika ini berlanjut proses hukumnya. Ya sampai di situ kah? Cukup sampai di situ? Saya yakin enggak lah. Dari keluarga 7 terpidana tidak sedang memusingkan nasibnya Ibtu Iya. Rudiana kan? Mereka sedang berpikir gimana caranya berangan-angan anak tentang anak perbaikan nasib para terpidana. Bu Yunani, ketika tim penasihat hukum mengupayakan dengan cara pengajuan amnesti, ibu dan orang tua yang lain, keluarga para terpidana lain diberikan pemahaman yang cukup nggak, Bu? Saya mah nggak tahu, Pak. Amnesti apa? Nggak ngerti. Tapi keluarga pasti mendukung dong upaya Pasti. itu ya. Kepengennya cepat keluar. Jadi kita juga Mas memberikan pemahaman ke ini tuh kalau dapat amnesti gimana? Kalau dapat amnesti anak-anak bisa pulang. Kita menjejali mereka dengan ini jalurnya harus ini. Ketika presiden menyetujui kemudian harus juga dilempar ke sini. Nah, itu mereka nggak kita beri pemahaman seperti itu. Jadi sesederhana itu kalau dapat amnesti itu, dan mereka kan ngelihatnya di yang lain gitu, di tayangan yang lain YouTube gitu. Oh berarti setelah dikasih amnesti hari itu juga harus pulang, bahasanya Iya, seperti gitu. itu. Bu, belajar yuk dari sejarahnya Bung Karno. Bu Dani, gini. Bung Karno itu kan dulu waktu dihukum dia punya penasihat hukum kan. Tapi ketika dia dihukum, dia bikin surat loh langsung kepada penguasa Hindia Belanda, menghibah-hibah isinya. Maafkan saya salah, saya berjanji tidak akan mengulangi ini. Tolong jangan hukum saya yang terlalu berat, agar saya tetap bisa menjaga keluarga saya, menjaga mertua saya, dan seterusnya. Catatan sejarah itu di kemudian hari dianggap kontroversial. Karena sebagian kalangan menganggap, nggak mungkin lah Bung Karno menghibah-hibah kepada penguasa imperialis seperti itu. Tapi pihak yang lain justru berkeyakinan surat berlembar-lembar dan berjilid-jilid itu ada. Dibikin oleh seorang Bung Karno, putra Sang Fajar, menghibah-hibah agar dapat pengampunan.
Kenapa tidak dilakukan hal yang sama? Penasihat hukum sudah berikhtiar nih, bikin surat permohonan amnesti. Sekarang biarkan keluarga para terpidana dengan bahasa mereka, terserah lah mau bahasanya apa, kayak mau bahasa awam, nggak usah didikte. Cuma santun aja karena berkirim suratnya kan ke presiden. Yeah. Siapa tahu dengan surat yang punya sentuhan pribadi semacam itu, presiden akan lebih terketuk hatinya untuk memberikan perhatian. Karena sepertinya presiden kita ini kan pemaaf kan. Ya, justru kita kan ngelihat tayangannya tuh ada yang salah pakai bajunya nggak rapih diberesin. Nah, gitu. Jadi kok sampai kucingnya jadi rawat, apalagi rakyatnya sendiri. Itulah sebabnya saya nyambutnya dengan kemanusiaan, sisi kemanusiaan. Kita berharap kepada presiden. Kalau saja bikin surat langsung, lalu minta audiensi. Mereka kan tidak bermasalah dengan hukum. Nggak ada alasan mengatakan, nggak layak lah presiden ketemu keluarga terpidana. Yang bermasalah dengan hukum kan terpidana, keluarganya enggak. Gitu loh. Sentuhan pribadi macam itu. Presiden Prabowo duduk di meja, duduk di sebelah sini, kemudian keluarga terpidana di sana. Nggak ada penasihat hukum. Di foto aja itu udah bagus banget nggak sih? Kayaknya apalagi kalau kemudian setelah difoto, presiden langsung bikin coret-coretan. Saudara Menteri Hukum, Amin, amin. di sisa waktu sebelum 17 Agustus, keluarkan amnesti. Saya tunggu maghrib besok sore udah tanda tangan. Itu Mas, saya sih berharap itu jadi hak prerogatifnya presiden. Udah nggak usah mikir kemana-mana. Itu loh. Walaupun formalnya kan tetap harus minta pertimbangan DPR, ya. Iya, tetapi kan tetap saja ada hak. Iya, bisa. Yang mudah-mudahan bisa. Bisa. Makanya hayalan saya luar biasa kan, Mas. Kan, untuk bikin itu. Di surat lah. Iya. Gak usah susah-susah, Bu. Nggak apa-apa, acak-acakan tulisannya. Nggak apa-apa. Iya. Tapi betul-betul curahan hati seorang ibu. Aduh, nyesek banget. Nyesek banget kalau ya Allah sampai. Bu Nani, ketika Ibu berkunjung menemui putra Ibu Eka Sandi, pernah nggak ngobrol tentang amnesti itu yang Ibu paham? Dan kalau Eka Sandi paham apa itu amnesti kan? Paham ya. Amnesti itu mah katanya gini, apa sih kita tuh masih melakukan katanya gitu. Dianggap melakukan, Dianggap tapi melakukan, diampuni tapi gitu diampuni. bahasanya. Iya. Oh, jadi pernah ada obrolan Ibu Pernah. dengan Eka Sandi tentang amnesti juga ya? Ya pemahaman sederhana gitu, Mas. Ini. Cuma galaunya apa Presiden Prabowo? Iya. Kalau Presiden Prabowo mengeluarkan amnesti, berarti Presiden Prabowo ngajak tarung Jokowi. Karena Presiden Jokowi menolak gerasi, betul nggak, Bu? Iya. Kan nggak enak. Presiden Prabowo hubungannya kan baik dengan Jokowi. Bener kan? Hidup Jokowi 3 kali loh. Dulu, Mas. Dia kan nggak enak gara-gara ini kemudian jadi hubungan dengan mantan presiden jadi nggak enak kan kurang elok juga. Mungkin itu jangan-jangan itu Bu yang bikin galau Presiden Prabowo. Gara-gara gerasi kemarin ditolak. Jangan-jangan 7 terpidana rusak pula kita ini pertemanan dengan keluarga Solo. Jangan-jangan. Tapi sedangkal itu kah presiden kita? Masa sih? Masa ya? Masa nggak mungkin Nggak lah. mungkin. Cuman memang sesi itu khayalan saya pas tanggal 17 luar biasa aja. Pada Hmm. jalan. Kalau tiba-tiba di tanggal 17 bisa nggak sih kayak gitu? Luar biasa kan? Bisa aja sih Bu. Khayalan tingkat tinggi. Tapi mantan presiden Jokowi datang nggak waktu nanti 17 Agustus di istana? Harusnya setiap mantan presiden, wakil presidennya datang. Tapi kira-kira datang nggak? Wah, saya nggak Katanya bisa tidak akan menebak-nebak datang. ini. Kalau isunya tidak akan datang. Oh, kalau ramalannya ke situ ya saya jadi agak ngeri juga nih. Bu Nani, Ya nggak datang nggak apa-apa. Yang Ses- penting amnestinya diumumkan. sesemangat apa, sebergairah apa Eka Sandi ketika ngobrolin tentang amnesti ke Ibu? Ya dia Gebu-gebu apa seneng. Iya, gimana? betul. Seneng dia. Jadi kita tapi kan masih dia melakukan Kak. Yang penting bebas malah katanya udah apa sih? Udah nggak kuat. Status hukum tidak bisa diubah, kondisi fisik yang bisa Iya. diubah ya. Ya karena kan mereka punya harapan. Iya. Punya harapan ingin hidup seperti manusia yang lain, pemuda yang lain.
kalau dibilang umur kan juga masih cukup waktu lah kalau misalnya dapat amnesti. Masih usia produktif. Ya. Tapi Cukup adiknya waktu udah untuk punya anak berbuat 3. banyak. Nah, Oh, adiknya Kak Sandi. Adiknya yang perempuan 3, Aldi cuma 1. Apalagi pas PK ditolak, ngeri banget kondisinya. Ngeri Gitu. banget, Bu. Down ya. Ya Sudirman kan sampai pernah. Nggak usah diperbincang. Itu. Ya mengerikan Pak, Iya. benar. Coba nanti Bapak lihat. Saya pengen masuk ke ini deh, Mas Risa sebagai pakar psikologi forensik. Ketika melihat para terpidana yang masih mendekam dan sekarang sedang begitu mendambakan Ini momentum 17 Agustus itu muncul terbit amnesti dari Presiden kembali. ada kalimat bersayap yang sesungguhnya saya tidak tahu ini makna konkretnya apa. Amnesti, abolisi bagi Hasto dan Tom Lembong adalah demi rekonsiliasi, harmoni, dan persatuan. Apa sih sebetulnya maknanya saya nggak ngerti itu. Siapa yang diharmoniskan, siapa yang direkonsiliasikan, siapa dengan siapa, itu nggak jelas. Tapi ketika kemudian amnesti akan diberikan kepada 7 terpidana, pasal berapa, Bu? Ini 7 terpidana pasal berapa dulu? 340. Tuh, coba Mas Insan jembrengkan kalimat saya. Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti bagi 7 Pembunuhan terpidana berencana. pembunuhan berencana. Pertimbangannya apa? Harmoni, rekonsiliasi, persatuan. Enggak lah, enggak sampai ke situ lah. Apa kira-kira ya? Iya, kasus ini sudah mengharu biru anak bangsa. Jadi semacam muncul dikotomi. Banyak yang kemudian Oh, gitu. berbalik pendapat bahwa ini bukan pembunuhan. Iya, jadi tapi- titik harmoninya di situ. Ah, Kalau tadi kan Mas Insan berikan seperti contoh juga ITE yang amnesti dulu untuk pemberontak, makar, separatis dan seterusnya. Mm-mm. Kata harmoni, rekonsiliasi, persatuan menjadi relevan adanya. Ya. Pihak yang mau separatis bergabung kembali dengan Republik, gitu kan? Tapi kalau pembunuhan berencana, di mana itu logiknya? Nggak masuk, Mas. Jangan salah ya, Bu. Sebagai salah satu warga bangsa yang mencoba mengikuti perjalanan kasus ini, termasuk hadir di ruang sidang, secara manusiawi, saya bersimpati terhadap para 7 terpidana. Tapi saat ini, detik ini, kita sedang bertanya-tanya, rumusan redaksional surat amnesti Presiden itu apa ya bunyinya nanti? Pertimbangannya apa? Kenapa memberikan amnesti kepada 7 terpidana pembunuhan berencana? Ada perkosaannya tidak? Ada perkosaannya. Tambahan. Apa itu, Mas? Coba bantu saya deh. Iya, Redaksionalnya apa? bahwa dari katakanlah serial wakil di peradilan media, anak, di podcast, di mainstream media, TV segala macam. Iya. Jadi Ada kalimatnya terbongkar. Jadi kalimatnya apa? Pemberian amnesti ini diputuskan demi apa? Persatuan, harmoni, rekonsiliasi. Bisa tapi Jauh kan? terlalu tinggi ya. Nah, Mas, jadinya tingkat apa? abstraksinya ya. Jadi jadinya apa? Jangan-jangan itu pula yang bikin bingung Presiden. Kita Harusnya ini. kayak gimana? Masa mengakui telah terjadi? Nah, maaf kata, kan kesan jadi presiden buruk, Mas. Amnesti, maaf ya Bu Nani ya, presiden buruk bagi penegakan hukum, Iya. di mana pelaku pembunuhan berencana plus ruda paksa dapat amnesti dari presiden langsung itu. Gimana logiknya? Supaya nggak jadi sebuah pukulan balik gitu. Karena narasi itu jadi nggak enak begitu ketika dibahasakan gitu. Kalau separatis, makar dan seterusnya gagah bunyinya, Mas. Betapa dahsyatnya presiden memberikan amnesti kepada mereka-mereka yang ingin mencelat, kabur aja dulu gitu. Tapi kan kita yakini juga presiden tidak membuta atau menulikan terhadap segala fakta baru yang bantu terbuka. bikin kalimatnya. Demi apa? Demi apa ini? Demi keadilan anak-anak bangsa, Mas. Demi keadilan. Itu Supaya tidak bahasanya terjadi. hukum. Demi keadilan berdasar Tuhan Yang Maha Esa. Itu bahasa hukum. Demi keadilan, Mas. Demi keadilan kemanusiaan. Demi Demi kemanusiaan. Kemanusiaan. Ya silakan lah. Boleh aja. Namanya presiden boleh aja. Tapi tadi Jangan-jangan memang redaksinya Mas yang repot lagi bikin. Iya. Pasti bahasanya. Jangan jadi presiden buruk untuk pidana. Ini kan serius, Mas. Kan soal semangat. Bukan itu extraordinary pasti kan- crime. Tapi maksud saya 340. Dan hari ini kita harus bersepakat kekerasan seksual itu kan
Soal semantik, Berat misalnya kan itu. presiden juga punya tim yang Ya kan yang jadi pukulan balik lah, Mas. Mas kan jurnalis senior kan? Jurnalis Jurnalis senior. aja. Coba Nah, kasih masukan, kasih masukan. bagaimana internasionalnya agar tidak menjadi pukulan balik kepada presiden yang memberikan amnesti kepada 7 orang pelaku pembunuhan berencana dan ruda paksa. Ya, Ya. pokoknya idenya, Ya, pokoknya saya juga mau pokoknya, mereka juga mau pokoknya. idenya itu supaya tidak terjadi ya, Pak, miscarriage of justice. Iya. Ada Mas caranya. Ya itu. Presiden meminta Kapolri untuk membuka hasil tim sus bentukan Kapolri. Bunyinya seperti apa? Itu kan yang belum dibuka. Dasarnya itu tim seperti yang disampaikan. Kita pernah diskusi nih sekian bulan silam. Waktu itu kan sebatas wacana. Kenapa sih permohonan PK-nya nggak diajukan oleh Polri? Iya. Wah, nggak ada dasar Nggak ada hukumnya. Ada Ya benar, kalau bicara dasar hukum ya nggak ada. Kan polisi punya diskresi. Mas. Bisa lah, saya yakin bisa lah. Itu aja nggak terlaksana. Nah, apakah kemudian sekarang tim sus mau buka-bukaan? Kalau buka-bukaan berarti katakanlah dalam tanda petik menelanjangi kerja-kerja polisi tahun Di 2016. Ya. Mereka sendiri kan. Ntar mereka punya SP the Corps ya, Iya. punya Kecuali- Blue Curtain Code. Jenderal Listio Sigit kita yakini sebagai pihak yang lapang dada untuk mengakui Mengakui. sudah terjadi kekeliruan, seandainya ada kekeliruan. Itu saya kan juga nggak tahu kesimpulan tim sukses seperti apa. Kalau lisannya saya tahu, saya dengar. Tertulisnya yang saya enggak tahu. Misalnya bagaimana? Ya disampaikan, saya sudah, kami juga sudah melakukan simulasi dengan motor yang sama. Simpulannya? Itu kecelakaan lalu lintas. Oke, jadi almarhumah Vina dan almarhum Eki meninggal bukan akibat pembunuhan, Tapi kecelakaan lalu lintas. kecelakaan. Terjadi ruda paksa tidak? Nggak ada. Tidak ada. Terbantu. Itu yang disampaikan secara lisan. Duh, sekarang udah tanggal 13. Kapan tim sus mau bikin pengumuman? Tim sus bikin pengumuman, terus masuk dalam radarnya presiden. Presiden minta Menteri Hukum untuk bikin draft surat Suratnya. amnesti, minta pertimbangan DPR. Tanda tangan. Waduh, jamnya mepet, Mas. 3 hari lagi, Mas. Kita udah merayakan hari kemerdekaan. Ya berbaik sangka aja lah. Kita nggak tahu bahwa mungkin aja di balik yang kita nggak tahu surat draftnya itu udah ada. Bang Jutek Bongso itu sudah kirim surat ke 4 lembaga, Mas. Nah, Komisi 3, Kompolnas, mana lagi? eh, Ada 4. tapi tidak ada. Mana yang digubris? Nggak ada satupun, Mas. Untuk audien aja nggak. Audiensi aja nggak digubris. Apalagi amnesti, Mas, berat dong. Untuk audien aja nggak digubris. Tapi cobalah Bu, serius Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu dan saudara-saudara kirim surat. Udah 5. Kirim surat. 5 permohonan salinan putus itu nggak digubris. Oh. Kemarin terakhir saya ada hari. putusan apa PK? Iya. Kan kita pengen tahu dasarnya apa. Pertimbangannya apa. Kemarin saya ke pengadilan negeri sama, belum. Mereka belum bisa memberikan jawaban, sudah masuk ke website pengadilan negeri belum. Apalagi kalau jarak pemberian amnesti berdekatan satu sama lain semacam ini, kayaknya juga kesannya jadi agak-agak mengobrol amnesti gitu nggak sih kesannya? Ya masalah persepsi sih bisa kemana-mana, Mas ya. Saya belum dijawab tadi sebagai psikolog forensik Iya. untuk para terpidana yang masih ada di dalam sana. Kira-kira apa yang bisa membuat mereka lebih tertolong atau Ya ini realistis lah ya, realistis. Kita sudah lama, Mas, mencoba menyemangati mereka, membangun optimisme dan seterusnya. Kalau saya ingin mengatakan teman-teman di lapas ya Bu, jagalah mereka 7 orang terpidana ini agar kembali seperti dulu, yaitu sebagai terpidana yang tidak melakukan perbuatan yang berbahaya, Ya. baik terhadap orang lain Maupun diri terhadap sendiri. diri sendiri. Udah itu aja deh. Kita nggak bisa ngomong sabar, nggak bisa Mas. Omong Nggak kosong, bisa. Mas, omong kosong. Disentak kita ngomong suruh sabar. Iya. Ndasmu keluar lagi nanti. Sabar ndasmu. Udah Nggak pokoknya bisa. mereka tidak melakukan perbuatan berbahaya udah cukup. tapi indikasi ke sana nggak ada kan Bu melakukan perbuatan membahayakan diri sendiri kan? Ya mudah-mudahan enggak lah. Nah, ya mudah-mudahan.
Masih ada nggak, Mas? Kalau Udah. nggak, kita tutup ya. Udah. Dari sekarang saya minta terima kasih, ucapan terima kasih ke Bu Inani, Bu Titin, bahwa ini banyak hal yang baru nih, termasuk surat ini. Bahwa dari tingkat penyelidikan sudah dinaikkan oleh Barreskrim ke penyidikan dengan terlapor Ibtu Rudiana. Ini baru. Soal amnesti tadi kita mungkin diskusinya masih terbuka ya, tapi kita memang membuka segala kemungkinan untuk tidak serta-merta menutup harapan bahwa nggak ada amnesti itu, gitu kan. Ya kasus yang diamnestikan di masa Presiden Jokowi kan juga bukan kasus politik kan, ITE kan. Kita nggak tahu. Tapi tadi kan kita sudah coba elaborasi kemungkinan-kemungkinannya gitu. Dari berbagai sisi yang sejauh kita punya perspektifnya hari ini. Ya, Mas. Jadi Sobat TN, ini banyak hal baru, banyak perspektif baru dari para narasumber, juga dari Mas Reza tadi. Menarik supaya tadi di kasus kematian Vina dan Eki tidak terjadi miscarriage of justice, kegagalan penegakan keadilan. Gitu. Bisa lebih terbuka. Dan sementara kita juga berharap amnesti yang didamba-dambakan diharap-harapkan betul oleh terutama oleh keluarga dan juga tim penasihat hukum terwujud. Mudah-mudahan. Amin, amin. Jadi silakan saja ditonton materi yang kali ini yang banyak novelty kebaruannya untuk kita bisa katakanlah menggulirkan lagi isu ini untuk bisa lebih kelihatan ujungnya dengan kasus yang di Barreskrim sudah semakin bergulir. Jadi saya dan Mas Reza juga mewakili dua narasumber pamit undur diri. Tapi